Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini, saya selaku perwakilan dari kelompok geofisika memang akan memaparkan mengenai geomagnet untuk mata kuliah dari investigasi lapangan geoteknik. Nah, di sini nanti akan ada study case yang membahas mengenai tentang metode geomagnet itu sendiri. Nah, sebelum itu kita perkenalan lebih dahulu. Di sini ada saya, Devi Putri Rahmawati, dengan NIM akhir 01, lalu ada Siti Nurhaliza akhir 30. Nah, untuk materi yang akan kita bahas di sini, yaitu ada geotermal, magnet bumi, sifat magnetik, metode geomagnet, deskripsi hasil, dan juga hasilnya. Nah, di sini kenapa kita ada deskripsi hasil? Jadi, kita akan membahas mengenai tentuan daerah potensi geotermal dengan menggunakan metode geomagnetik di penyambungan selatan. Next. Baik, untuk yang pertama ada geotermal. Apa sih itu geotermal? Geotermal adalah panas yang berasal dari dalam bumi. Sedangkan panas bumi sendiri itu didefinisikan sebagai energi yang ditimbulkan oleh panas tersebut. Nah, panas bumi ini merupakan energi yang dapat diperbaharui serta bebas dari polusi. Geotermal berasal dari peluruhan radioaktif di pusat bumi sehingga membuat bumi panas dan dari dalam dan panas matahari yang mengakibatkan panasnya permukaan bumi. Panas mengalir secara konduksi menuju batuan sekitar inti bumi. Panas tersebut menyebabkan batuan-batuan menjadi meleleh, sehingga membentuk magma. Nah, baru magma tersebut akan mengalirkan panas secara konveksi dan bergerak naik, diakibatkan karena massa jenis batuan padatan lebih besar dibandingkan dengan batuan cair yang dihasilkan dari magma tersebut. Selanjutnya ada pengertian dari magnet bumi. Area magnet bumi atau area utama, main field, yang dihasilkan dari aktivitas di dalam inti bumi yang mencapai hingga 90 derajat dan sisanya dari luar magnet bumi adalah suatu nilai kemagnetan bumi dengan arus listrik yang mengalir di sekitar inti besi cair dari bumi yang akan memperoleh nilai medan magnet. Poros simpal magnetik berada pada 110 dari poros perputaran bumi. Nah, untuk ekuator geomagnet adalah batas hayal pada permukaan bumi yang berada di tengah-tengah celah dua kutub. Untuk magnetic inclination adalah suatu sudut antara garis gaya magnet dengan permukaan bumi. Nah, kan tadi sudah dibahas mengenai magnet. Untuk sumber dari magnet itu terdiri dari tiga. Yang pertama ada medan magnet utama atau medan magnet yang bersumber dari dalam bumi, yang merupakan perputaran dari aliran arus dalam inti bagian luar bumi yang sifatnya cair dan konduktif. Selanjutnya ada medan magnet luar atau yang terpengaruh dari luar bumi yang merupakan hasil dari ionisasi di atmosfer yang diakibatkan oleh adanya 19 sinar ultraviolet dari matahari. Akibat pengaruh tersebut mengakibatkan perubahan medan magnet luar jauh lebih cepat terhadap waktu. Untuk yang terakhir ada anomali magnet total. Penyebabnya yaitu perubahan di dalam magnet utama yang nilainya relatif jauh lebih kecil dari medan magnet utama dan konstan terhadap waktu serta tempat yang terjadi di dekat permukaan kerak bumi. Oke, untuk yang selanjutnya di sini ada metode geomagnetik. Nah, jadi kita langsung masuk ke core-nya yaitu metodenya. Nah, metode geomagnetik ini merupakan metode fisika dalam mengukur nilai variasi medan magnetik di permukaan bumi. Hal ini dikarenakan adanya variasi benda termagnetisasi yang berada di bawah permukaan bumi. Nah, metode ini digunakan untuk mempelajari bentuk 21 tubuh intrusi, batuan dasar, akar dari hidrotermal yang kaya akan mineral ferromagnetik, dan untuk mengetahui struktur geologinya. Nah, untuk teman-teman tahu gimana sih mineral ferromagnetik, mungkin nanti akan jelaskan lebih lanjut. Next. Selanjutnya di sini ada alat dari untuk metode geomagnetik, yaitu ada satu set alat magnetometer
dengan jenis dari Proton Projection Magnetometer atau PPM dengan tipe L770. Nah, jenis magnetometer ini digunakan untuk mengukur dari kuantum medan magnet yang ada dalam permukaan bumi. Lalu ada alat pendukungnya seperti GPS, kompas, peta topografi, stopwatch, sama software yang digunakan ada Solver 11, MacDoc, MacPic, dan juga Microsoft Excel. Next. Nah, di sini ada rumus-rumus yang digunain buat menghitung medan magnet dengan menggunakan biomagnet tadi. Yang pertama ada gaya magnetik. Nah, ini ditimbulkan oleh dua buah kutub yang terpisah sejauh R, serta memiliki muatan masing-masing M1 dengan M2 dengan persamaan F sama dengan M1 M2 dibagi mu 0 R kuadrat dikali R, dengan satuannya itu Dyn. Nah, lalu ada kekuatan medan magnet yang merupakan nilai magnet yang berada pada suatu ruangan karena adanya kutub utara dengan jarak R dan titik M1. Tadi kan jaraknya R. Nah, di sini untuk titik yang dengan M1-nya, yaitu H vektor sama dengan F vektor per M2 sama dengan M1 per mu 0 R2 kuadrat dikali R vektor. Next. Selanjutnya ada rumus dari induksi magnet yang merupakan untuk menentukan nilai susceptibilitas atau kemagnetan dari magnet itu sendiri. Karena medan magnet yang berasal dari bumi, sehingga dapat menentukan induksi magnet yang di alam, yaitu untuk menjumlahkan medan magnet luar dengan medan magnetnya. Rumusnya itu B sama dengan H yang tadi ditambah dengan H vektor. Jadi, H gaya dari kuat medan magnet ditambah dengan kekuatan medan magnet yang vektornya, arahnya. Lalu moment magnetnya sendiri di sini yaitu merupakan ketepatan medan magnet. Dan gerakannya ini dihasilkan oleh pasangan yang bergantung pada besaran H sebagai nilai dari theta. Apabila theta sama dengan 0, maka tidak ada gerakan dari magnet yang dihasilkan. Selain itu, ML juga berpengaruh pada besar pasangan yang disebut dengan moment magnetik. Nah, jadi moment magnetik ini sama dengan M, yang artinya M kali L. Nah, M kali L sendiri itu dari eh, titik masanya itu yang tadi dengan panjang. Next. Selanjutnya ada intensitas kemagnetan. Nah, ini merupakan tingkat kemampuan menyerahkan momen-momen magnet dalam medan magnet luar yang disebut dengan magnetik persatuan Coulomb. Untuk rumusnya sendiri, I sama dengan M tadi, momen magnet dibagi dengan kecepatannya, lalu sama dengan M kali L sama dengan kali R per kecepatannya tadi. Next. Selanjutnya ini ada sifat magnet. Nah, sifat magnet ini adanya perbedaan sifat dan karakteristik setiap jenis batuan dan mineral yang akan memudahkan kita dalam menentukan jenis-jenis setiap batuan. Apabila semakin banyak mineral pada suatu batuan yang bersifat magnetik, maka nilai susceptibilitas atau K pada batuan akan semakin besar. Nah, untuk rumusnya ini dapat dilihat I A dalam kurung X sama dengan K dikali H0. Nah, K ini didapat dari I dikali AX per H0. Selanjutnya ini secara spesifik batuan terbagi menjadi 3 jenis, yaitu ada sedimen, batuan beku, dan batuan metamorf, di mana nilai-nilai suseptibilitasnya ini berbeda-beda. Yang pertama ada batuan sedimen, yaitu mempunyai nilai suseptibilitas 0 hingga 4000 dikali 10 pangkat min 6, dengan rata-rata 10 pangkat min 75 dikali 10 pangkat min 6. Contohnya itu dari batuan sedimen ada batuan dolomit, limestone, sandstone, dan shales. Untuk selanjutnya ada batuan beku, yaitu mempunyai nilai suseptibilitas 0 pangkat 97 dikali 10 pangkat 6 dengan rata-rata 200 hingga 13.500. Contohnya ada granit, rhyolite, basalt, dan andesit. Untuk yang terakhir ini ada batuan metamorf, yaitu mempunyai nilai suseptibilitas 0
pangkat 5.800 dikali 10 pangkat min 6. Yang termasuk batuan metamorf ini ada silts, pilit, gneiss, quartz, dan lain-lain. Nah, ini lebih rinci lagi. Kan dari sifat magnet itu ada diamagnetik, paramagnetik. Nah, di sini ada diamagnetik yang pertama, yaitu batuan diamagnetik mempunyai kulit elektron yang berpasangan, di mana setiap pasangan memiliki spin yang berlawanan. Nilai suseptibilitas bernilai negatif dan kecil tidak bergantung pada medan magnet luar. Untuk contohnya ini seperti bismut, grafit, gipsum, marmer, kuarsa, dan garam. Nah, ini untuk salah satu contoh dari mineral dan nilai dari suseptibilitasnya. Yang pertama ada bismut dengan nilai min 16,6 kali 10 pangkat min 5 dan seterusnya. Selanjutnya ada sifat magnetik dari paramagnetik. Nah, paramagnetik ini bahan yang kulit elektron terluarnya tidak lengkap sehingga terdapat spin elektron yang tidak memiliki pasangan dan selalu menuju ke arah putaran yang sama. Tanpa adanya pengaruh kuat dari medan magnet luar, momen magnet yang terbentuk terorientasi secara acak. Apabila terdapat pengaruh dari medan magnet luar, maka momen magnet akan sejajar dengan medan magnet tersebut. Untuk contohnya yang pertama ada pirit, zinblende, dan hematit. Nah, di sini dapat juga dilihat ada tungsten, cesium, dan nilai dari suseptibilitasnya. Yang terakhir ada ferromagnetik. Nah, ini ferromagnetik berarti yang paling tinggi ya. Suatu elektron yang mudah terinduksi akibat adanya medan magnet luar diisi oleh banyaknya kulit elektron. Hal tersebut dipengaruhi dengan adanya bahan ferromagnetik di mana alat perputarannya searah dengan dipol-dipol magnet yang terbentuk. Untuk contohnya ini ada besi, kobalt, nikel, dan lain-lain. Oke, masuk yang tab yang terakhir, yaitu di sini ada deskripsi hasil dari perhitungan dengan metode geomagnet tadi. Nah, untuk lokasi penelitiannya sendiri, di sini ada di daerah dengan rentang 3 kilometer persegi pada rentang jarak 10 sampai 100 meter dengan jumlah titik pengambilan data adalah 32 titik dengan model zigzag. Jadi sejauh 3 kilo tadi ada 32 titik dengan model yang zigzag dengan jaraknya 10 sampai 100 meter. Dengan alat yang tadi yang ppm dengan tipe 770. Nah, untuk hasilnya yaitu menunjukkan bahwa medan utama dapat diperoleh dari data medan magnet total bumi. Medan magnet yang dihasilkan berupa medan magnet luar dan anomali. Sedangkan metode geomagnetik yang terukur pada batuan bawah permukaan dasar, anomali magnetiknya dapat digambarkan dari nilai susceptibilitasnya. Jadi, nilai susceptibilitas tadi seperti yang jelasin sama Lisa tadi itu bisa terbaca oleh alat magnet tadi. Next. Nah, di sini ada hasil yang didapetin. Jadi mereka itu ambil dua penampang atau dua lintasan, yaitu lintasan A, strip A dengan lintasan B, strip B. Dengan menggunakan software MacDoc seperti yang digambar. Jadi mereka dimasukin ke software tadi dengan skala jika dia warna hitam sampai hijau itu merupakan magnet yang rendah atau termasuk ke dalam batuan diamagnetik. Sedangkan skala warna orange sampai putih itu dengan nilai kemagnetan yang sedang atau bisa sampai ke tinggi. Next. Nah, di sini ketika dia di lintasan atau penampang aslep A, itu bisa dilihat bahwa mereka hanya terdapat 4 warna, yaitu warna merah, biru, hijau, dan juga hitam. Nah, untuk hasilnya yang didapetin yaitu mereka lebih condong ke daerah dengan hasil batu gamping atau batu gamping dolomite yang merupakan reservoir yang baik dalam manifestasi panas bumi di Payabungan Selatan. Dilapisi dengan patahan yang termasuk ke dalam sesar naik yang berada di antara lapisan kedua dan ketiga di arah sebelah barat. Sedangkan bagian yang turun berada di daerah sebelah timur dengan arah sesar utara barat laut yang merupakan batu andesit dan sabak. Jadi buat model yang satu yang warna hitam itu adalah gamping dolomit,
dolomit. Lalu yang warna biru itu termasuk dalam andesit. Oh, maaf, yang tadi yang warna merah itu gamping dolomit, baru yang warna hijau itu sabak, dan yang warna hitam tadi itu sills. Next. Nah, untuk lintasan atau penampang yang B ini, dia juga termasuk dalam gamping dolomit yang merupakan reservoir yang baik dalam manifestasi panas bumi di Panyambungan Selatan. Nah, di situ tuh tampak jelas bahwa patahannya merupakan sesar yang turun yang berada di antara lapisan pertama, kedua, dan juga ketiga. Dengan arah sesar utara timur laut pada lapisan batu saba, andesit, dan gamping. Kalau tadi kan cuma ada sesar naik sama turun. Nah, yang di sini itu cuma sesar turun aja dengan tiga batuan tadi. Nah, di sini ada 6 warna yang terdeteksi, yaitu warna hijau itu batuan sabak, lalu warna merah itu gamping dolomit, lalu yang biru itu andesit, lalu yang hitam itu sills, lalu yang warna kuning mustard itu batu pasir, dan warna orange itu batuan varian. Next. Nah, mungkin dapat disimpulin bahwa buat metode geomagnetik ini bisa dapat untuk menentukan dari jenis batuannya saja dengan nilai kemagnetan yang sesuai dengan telah dituliskan oleh peneliti yang tertentu. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.